Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik mimbar, dia pernah membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu kemudian ketika turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak mendengar engkau berdoa, tetapi kenapa engkau membacakan amin 3 kali?" Rasul pun berkata, "Aku didatangi oleh malaikat Jibril dan dia mengatakan, 'Ya Muhammad, ya Rasulullah, maukah engkau mengaminkan doaku ini?' Maka aku pun mengaminkan doa malaikat Jibril." Pertanyaannya, kalau sekiranya malaikat yang terdekat bolak-balik kepada Allah, yang setiap hari bertatap muka dengan Allah, berdoa dan diaminkan oleh seorang kekasihnya di dunia ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah doa ini tidak diijabah? Tentu sangat diijabah. Yang pertama, yang didoakan oleh malaikat Jibril, celakalah orang yang apabila disebutkan namamu ya Muhammad, tetapi mereka tidak mau bersalawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah. Yang kedua, celakalah orang yang apabila bulan Ramadan hadir kepada mereka, tetapi Ramadan tidak mampu menghapuskan dosa-dosa mereka. Amin, kata Rasulullah. Perhatikan kalimat yang kedua, celakalah orang yang hadirnya bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak mampu menghapuskan dosa-dosa mereka. Diaminkan oleh Rasulullah. Sekarang kita renungi majelis, bagaimana tentang Ramadan kali ini? Ibadah kita bagaimana? Amal kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Apakah layak kita diampuni oleh Allah? Kalau belum, hari ini masih ada kesempatan kita karena ada usia di antara kita semua. Minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon taubat kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita di bulan Syawal ini. Mungkin Ramadan kemarin kita lalai, mungkin Ramadan kemarin kita tidak mau mengerjakan amal ibadah, maka di bulan Ramadan kali ini, di 1 Syawal ini, kita mohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Lalu kemudian berikutnya yang didoakan oleh malaikat Jibril, celakalah orang yang orang tuanya masih hidup, tetapi orang tuanya tidak mampu menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Amin, kata Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini. Celaka orang tuanya masih hidup, amainai murid lan, tetapi buah jirene amainai murid, bahkan Pak arajma amai ulah putuhan hanakan anak ini ikeuna kuah main-main kuba desen. Begitulah sedihnya seorang ibu. Kenapa? Anak yang tidak tahu diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Quran surah An-Nisa ayat 36. Lalu kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan, memerintahkan kepadamu supaya jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Salat di tepat pada waktunya
dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Majelis sidang jamaah Jumat, majelis sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita renungi kunaon amal bakti teu kin jematueun teu. Kunaon amal bakti teu kin jematueun teu. Apakah telah mampu menghadirkan hati kita? Kunaon ngecerak teu kin jematueun teu. Apakah telah mampu melembutkan mereka, memandang mereka dengan penuh kasih sayang? Maka hal ini yang seharusnya menjadi renungan. Kami mengambil sebuah kutipan dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang pemuda yang terperangkap dalam sebuah gua dan kemudian mereka berdoa. Kita tidak mampu mungkin keluar karena gua ini sudah ditutupi dengan batu yang amat besar. Lalu kemudian salah satu dari yang berilmu mengatakan, marilah kita bertawasul dengan amal kita sewaktu kita masih hidup dan kita melakukannya karena mengharapkan ridho Allah. Salah satunya majelis sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku memiliki orang tua yang sudah tua renta. Ayah ibuku murid lenang, ya Tuhanku. Lalu kemudian pekerjaanku adalah memerah susu sapi. Itu yang aku lakukan setiap hari. Pagi aku berangkat dan pulangnya ketika sore. Lalu kemudian ya Tuhanku, aku tidak pernah memberikan setetes air susu pun kepada istri dan anak-anakku sebelum orang tuaku meminumnya. Hingga suatu hari ya Allah, aku sibuk mencari kayu bakar. Lalu aku pulang tergesa-gesa ketika aku dapati ibu dan ayahku sudah tidur lelap. Aku pun tidak ingin membangunkannya karena aku khawatir mereka kelelahan. Hingga aku bawa susu yang aku peras menuju ke rumahku. Lalu kemudian istri dan anakku seperti biasa menungguku. Lalu kemudian istriku mengatakan, wahai suamiku, berikanlah susu itu kepada kami sangat kehausan. Aku tidak memberikannya ya Tuhanku, aku tidak memberikannya ya Tuhanku, karena inengku gerilan nenomne, karena amaku gerilan nenomne. Lalu kemudian singkat cerita ya Tuhanku, anakku menangis merengek meminta-minta air susu itu. Aku gerahan nama tidak aku berikan kepada anakku ya Tuhanku. Dengan seketika aku menangis ya Tuhanku, karena orang tuaku yang biasa meminumnya belum meminumkan air susu itu. Hingga di pagi hari ya Tuhanku, aku bergegas menuju ke tempat pekerjaanku. Hingga pulangnya aku cepat-cepat dan meminumkan air susu itu kepada orang tuaku. Aku mendahulukan hak orang tuaku ketimbang keluargaku ya Tuhanku. Bila ini adalah amal baktiku ya Tuhanku, bukakanlah pintu gua ini. Lalu kemudian dengan seketika pintu gua pun terbuka lebar. Begitulah amal seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, majelis sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah, berapa sering kita telah mengorbankan hak keluarga kita ketimbang hak orang tua kita? Tiba majelis sidang jamaah Jumat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah, jangankan memberikan belanja kepada orang tuanya, menanyai kabarnya orang tuanya pun sakit enggan. Orang tua secara pepasan secara ringwa ger pernah julei kuah di kulepe sama inengku. Bagaimana dengan anak semacam ini? Bahkan ada sebuah riwayat seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika meninggal dunia Uwais Al-Qarni ini sangat luar biasa. Rasulullah menyebutkan, bila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Sungguh Allah sangat mendengarkan doa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Suatu hari dia mengatakan, "Ine, aku ingin bertemu dengan Rasulullah." Apa
Apa kata orang tuanya? Nak, silakan engkau bertemu Rasulullah, tapi jangan lama-lama ya nak. Silakan engkau balik kembali karena ibu sangat merindukanmu dan ibu tidak ingin berpisah denganmu. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Sesampai di Madinah, dia tidak mendapati Rasulullah karena Rasulullah sedang dalam medan perang hingga dia pulang. Lalu kemudian kata Rasulullah setelah pulang dari peperangan, adakah seorang pemuda yang datang wahai Aisyah? Ada ya Rasulullah. Siapakah dia ya Rasulullah? Dia tidak menyebutkan namanya. Dialah Uwais Al-Qarni, seseorang yang dirindukan oleh para malaikat. Bahkan surga menanti kedatangan daripada Uwais Al-Qarni. Apa amalan Uwais Al-Qarni? Tidak lain namanya ibu. Dia hanya menjaga seorang ibu yang sudah tua renta. Ini gerepas ni remalan, tetapi itu yang dia belanjai setiap hari. Suatu hari kata ini Uwais Al-Qarni, Uwais, bisakah engkau memberangkatkan aku menuju ke tanah suci? Apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni? Baik bu, ngok kok kujulanku tanah suci nengku ngok. Walaupun anakmu ni adalah seorang yang miskin, insya Allah saya akan membelanjai kamu dan engkau akan berangkatkan menuju ke tanah suci. Hingga Uwais Al-Qarni meminjamkan seekor lembu dari tetangganya. Dan setiap hari ketika dia pergi ke bukit, ke gunung, dia angkat akan lembu tersebut. Hingga 8 bulan lamanya dia angkat sampai besar akan lembu ini. Tujuannya tidak lain, bukan untuk dijual mainanku, bukan untuk dijual. Tetapi yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni tidak lain, supaya ototnya kuat untuk mengangkat beban orang tuanya berjalan menuju ke Mekah. Ingat, perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah itu butuh 2 bulan lamanya. Itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Diangkat akan orang tuanya, lalu kemudian dibawakan menuju ke tanah suci. Sesampai di tanah suci, labaik Allahumma labaik, tetesan air mata ni jemaatui. Labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sesampai dia tawaf, dia berdoa, ya Allah, masukkan orang tuaku ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan orang tuaku ke dalam surgamu ya Allah. Menetes air mata ibu Uwais Al-Qarni. Uwais, kenapa engkau tidak mendoakan dirimu? Kenapa engkau tidak mendoakan dirimu masuk ke dalam surga? Apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni? Ibu, engkau adalah surgaku. Engkau adalah surgaku. Kalau surgaku sudah masuk ke dalam surga, tentu aku pun akan masuk ke dalam surga, wahai ibu. Itulah amalan dari Uwais Al-Qarni ketika dia mendoakan ibunya yang sudah tua renta. Sekarang pertanyaannya, berapa sering kita menjadi seorang anak mendoakan orang tua kita untuk masuk ke dalam surga? Ingat, mereka merupakan jalan kita masuk ke dalam surga. Tidak ada tebang pilih antara tuan atau mama diri. Banyak orang yang memilah-milih tajam kemiri, ika kuine diri, imak sana segala macam. Tapi untuk tuane gerem peduli. Maka ingat, ini merupakan bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu majelis sidang jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Aidil Fitri kembali ini kita renungi berapa sudah amal bakti kita kepada kedua orang tua sebagai anak. Berapa sudah amal bakti kita kepada orang tua kita sebagai anak. Mupian kita beli opoh krungi, mupian kita beli baju rayai. Pertanyaan ini adalah untuk kita. Apakah layak dikatakan kita anak yang berbakti dan anak amal soleh? Kita setiap hari jadi imam, kita setiap hari mengaji, tapi jemaat wudhu kita tipak dagu, maka hal ini tidaklah diperkenankan oleh Allah. Allah menggandengkan antara dirinya dengan orang tua ini sangat dekat. La tusyrik billah, jangan engkau serikatkan Allah, jangan engkau mempersekutukan Allah.
wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu